Ini Ustaz Abdul Somad. Betul. Saya mau kasih mobil Ustaz. Dia mau kasih mobil untuk saya. Harga mobilnya 500 juta. Kalau mobil ini saya terima untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Tabung Wakaf Umat Official, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati Ustadz Ahmad Mukhlisin, paling ujung sebelah kiri Ustadz Hanafi, sebelah kanan saya Ustadz Al-Nof Dinar, kemudian Ustadz Roni, kalau satu Ustadz, kalau banyak asatis. Mana tahu ada bapak ibu yang bertanya tadi, saya dengar beberapa kali asatis. Asatis itu apa Pak Ustadz? Kalau satu Ustadz, kalau banyak asatis, bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, kalau satu Ustadz, kalau banyak Ustadz. Nah, itu beda bahasa Arab. Kalau satu kitab, kalau banyak kutub. Satu kitab, kalau banyak kutub. Fiha kutubun qayyimah. Di sana banyak kitab-kitab. Sedangkan bahasa Indonesia, kalau satu kitab, kalau banyak kitab-kitab. Kalau satu masjid, kalau banyak bahasa Arabnya masajid. Wa antum akifuna fil masajid. Kamu iktikaf di masjid-masjid. Bahasa Arab kalau satu masjid, kalau banyak masajid. Bahasa Indonesia kalau satu masjid, kalau banyak masjid-masjid. Tapi orang Minang dia pakai jamak. Waang dari mana? Masajid. Nah, itu pakai jamak. Masajid itu artinya masjid-masjid. Jujur, judulnya malam ini jujur. Bahasa Arabnya sidq. Dari jauh nampak kita buah duku itu besar-besar. Begitu sudah dekat, kita tunjuk, rupanya yang dimasukkannya ke plastik bukan yang kita tunjuk itu, tapi yang di belakang yang besar-besar. Setelah sampai di rumah, kita tengok duku kecil, hitam, hijau, busuk, masam. Kira-kira tukang duku ini kalau hidup di zaman Imam Bukhari, diterima tak hadisnya Ustaz Al-Nof? Tadi yang disebut Ustaz Al-Nof tadi kan menipu kudo kan? Menipu kudo. Nah, di bawahnya keranjang. Ini. Rupanya tak ada makanan di situ. Imam Bukhari tak menerima periwayat hadis yang menipu kudo. Jadi yang menipu awak selama itu jujur itu bahasa Arabnya sidq. Sidq itu mutabiq lil waqi', sesuai dengan keadaan. Dari jauh tertulis di kartonnya 10.000. Maka cepatlah orang mendekat ke 10.000. Sesudah dekat nampak tulisan ketek setengah kilo. Ini diterima tak riwayat hadis ini Ustaz? Ini saya tak boleh terlalu lama membahas duku nih. Saya takutnya nanti dituntut asosiasi tukang duku. Jadi lewatlah saya di depan toko orang tak Islam.
Jangankan mau belanja masuk ke dalam, parkir pun payah. Akhirnya parkirlah saya jauh parkir. Sesudah itu saya berjalan kaki masuk ke dalam. Kenapalah toko dia ini ramai. Masuk ke dalam barulah nampak dibuatnya 3 kotak. Ini buah bagus, harganya 50.000 sekilo. Ini kurang bagus, harganya 25.000 sekilo. Ini kualitas paling rendah, harganya 15.000. Kotak yang terakhir, tempat yang busuk-busuk tak laku lagi. Patutlah orang ramai membeli karena kejujuran. Dia tak Islam, tapi dia jujur. Karena prinsip dia, kalau dia tak jujur hari ini, pembeli besok tak datang lagi. Sial katanya, kena karma katanya. Dalam Islam tak ada karma. Dalam Islam yang ada bahwa kalau kita tak jujur, kita akan menerima akibatnya di dunia. Orang kalau sudah ditipu sekali sampai mati dia tak percaya. Kau tak beli situ, aku Pak Ustadz sampai mati tak akan belanja situ lagi. Sakit kali hatiku kemarin. Kalau pembeli sakit hati, dia tak bercakap, tapi sampai mati dia tak akan singgah lagi. Itu pembeli. Kalau Ustadz sakit hati, dibawanya ke ceramah. Kalau Ustadz sakit hati, dibawanya ke khutbah. Sampai judul khutbahnya pun duku. Begitulah penting. Tapi nanti Bapak Ibu waktu balik ke rumah, yang diingat nih judulnya sedih, jujurnya. Jangan nanti waktu balik ke rumah yang diingat dukunya. Ini sebagai contoh. Tertulis besar-besar situ, duku Palembang. Tanya-tanya, dari mana nih Pak? Dari Bengkina. Tulis Palembang. Sudah berapa kali tak jujur? Pertama, kualitasnya. Yang kedua, berat timbangannya. Yang ketiga, asal datangnya. Diterima tak hadisnya nih Ustaz? Senyum Ustaz Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya kita ini banyak tak jujur. Nah, setelah saya kasih contoh 3 tentang tak jujur tadi, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua. Kenapa orang tak jujur? Kira-kira orang yang menipu tadi dicampurnya buah asam busuk, pahit, lalu kemudian ditipunya beratnya sampai orang dekat, akhirnya kalau karena udah terlanjur dekat tak jadi menjauh, karena udah dekat, ayolah beli aja lah setengah kilo lah. Kira-kira apa motivasi? Motivasinya adalah keuntungan sesaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Abdul Somad. Betul, saya mau kasih mobil Ustaz. Dia mau kasih mobil untuk saya. Harga mobilnya 500 juta. Kalau mobil ini saya terima untuk saya pakai paling 10 tahun. Tapi kalau saya serahkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat, sampai hari kiamat mengalir pahalanya ke makam saya. Kira-kira bagusnya saya ambil untuk saya atau saya serahkan ke YTWU? Ibu bilang ke YTWU karena yang ditelepon bukan ibu. Ibu tak memikirkan perasaan ambo. Iya enak di belakang YTWU katanya. Coba kalinya yang ditelepon. Ini sekedar Ustadz inca-inca contoh atau kenyataan. Seminggu yang lalu ada orang mau kasih mobil
harganya 500 juta. Lama saya temenung. Kalau ambo ambil, paling manfaatnya 10 tahun paling. Karena mobil ini kalau udah lewat 5 tahun, kadang dipincit lampu keluar air. Nanti kalau mobil 5 tahun, dipicit klakson gasnya kencang. Paling lama saya pakai 5 tahun, 10 tahun dah hebat itu. Tapi kalau saya serahkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat, maka waktu saya ditanya, "Cuman Ustaz ambil." Saya bilang, saya serahkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Tapi belum dikirimnya lagi ya. Jadi motivasi. Kita pembahasan kedua adalah orang yang tidak jujur itu adalah motivasinya kenikmatan sesaat, dan itu untung sekejap. Jual ini buah yang busuk-busuk tadi laku, timbangan di setel. Berapa kali ibu belanja di Pekanbaru nih, sekilo tertulis di situ, sekilo. Pas ditimbang di rumah 9 on. Betul tak bu? Bapak pun ikut mengaku. Rupanya bapak tuh selalu disuruh ibu belanja. Padahal jelas-jelas biji mata, tajam kadang mata ibu nengok. Ini kurang 2 mata, kurang setengah, tambah lagi. Mata bukan main tajam kalau menengok timbangan. Tapi Yasin tak nampak. Ustaz nyindir ya, enggak. Ibu-ibu yang matanya tajam menengok timbangan, teruskan bu, takbir, teruskan. Kenapa? Karena ibu sedang menyelamatkan dia dari makan haram. Satu hari menipu satu orang 1 on. Yang belanja hari itu 10 orang. Berapa dia makan haram hari itu? Hebat matematika ibu-ibu. Sekilo. 1 on 1 orang, 1 orang. Tak mungkin belanja hari itu di pasar 10 orang. Anggaplah paling sedikit hari itu belanja 10 orang. Sekilo dia sudah makan haram. Kalau 1 hari sekilo, sebulan 30 kilo. Maka saya nih, badan saya nih tak sampai 2 bulan. Berat saya 50. Begitu datang corona, tak keluar ceramah, timbang, sekarang 58. Tak sampai 2 bulan untuk menggenapkan badan makan haram gara-gara tidak jujur, sidik. Oleh sebab itu maka motivasi orang menipu ini adalah kenikmatan sesaat. Berapa lama lah dia nikmati itu? Sampai malaikat maut datang. Umur paling lama umur umat Nabi Muhammad 60-70, bainas sittin wa sab'in. Maka kalau ada bapak ibu yang 59, banyak-banyaklah i'tikaf. Tapi mati tidak menengok akte kelahiran. Tak ada malaikat maut mencabut nyawa, ditengoknya KTP. Berapa banyak anak muda mati, mati tak menengok sakit. Berapa banyak orang sehat mati. Saya dapat kiriman video, isinya penyanyi sedang nyanyi mati, pembawa acara mati, ustadz sedang ceramah mati, qori sedang baca Quran mati, ibu-ibu sedang belanja ke mall, tak jadi mati. Artinya apa? Kematian menghabiskan semua kecurangan, kebohongan kita. Jadi Abdul Somad, kalau kau ambil duit umat ini, kau tipu-tipu mereka, kalau kau curang, berapa lama lah kau menikmatinya? Sementara mati. Habis mati, tinggal menerima azabnya aja lagi. Poin ketiga, bahwa orang yang tak jujur itu kaitannya adalah dengan iman.
Tiga ini yang mau saya sampaikan malam ini. Fenomena tak jujur, contoh duku. Walaupun yang saya contohkan duku, tapi yang jual cabai jangan aman. Saus pedas, cabai merah. Mana orang tahu bahwa di balik saus cabai merah yang pedas itu rupanya kates busuk yang dimasukkannya. Wartel busuk, kates busuk dimasukkan ke dalam mesin, keluar, dicampur pewarna tekstil, pewarna untuk karpet merah nih. Itu ini masukkannya ke sambal, dimakan orang pakai bakso. Yummy. 2 bulan kanker. Pewarna makanan masuk ke sambal. Demi untuk apa? Kenikmatan sesaat. 1000 botol, 100 botol. Satu pekan baru ini menghabiskan berapa botol saus cabai. Makan mie ayam, makan bakso, makan nasi goreng pakai saus. Sudah 2 kena. Penjual duku sama tukang sambal. Ini kalau diteruskan makin banyak nanti yang mengamuk. Tukang belacan pun unjuk rasa besok pagi. Belacan asli, udang, rupanya bangkai ular pun masuk juga. Enak belacan di situ tuh Pak Ustadz. Apa tak enak? Anak ular, anak biawak pun masuk. Kenapa orang menipu? Ingin kenikmatan sesaat, dapat duit. Duit tipu-tipu menjadi darah daging. Sepiring nasi berubah menjadi setetes darah. Setetes darah menjadi segumpal daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan. Nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram. Fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Apa nama masjid awak? Alhamdulillah, jarang-jarang nama masjid. Biasa masjid itu at-taqwa, al-jihad. Iko masjid macam habis makan. Kan? Masjid apa? Alhamdulillah. Inilah masjid yang paling hebat. Bersyukur paling beruntung masjid alhamdulillah inilah. Apapun yang terjadi jamaahnya tetap mengucapkan alhamdulillah. Memang mantap, AC-nya mantap. Tak pakai kipas. Ada masjid itu kuat ceramah kita, kuat pula lagi suara kipas. Macam 3 helikopter di situ. Kemana kita mau ceramah? Masjid ini tak ada kipasnya, tak bersuara, kayak AC. Ada juga saya ceramah di beberapa masjid, AC banyak, panas, rupanya tak ada yang hidup. AC pencitraan, pembohong pengurus itu rupanya. Tapi masjid alhamdulillah nih, masya Allah. Belum pernah rasanya saya ceramah di sini. Hah? Saya bilang di sini, bukan di bawah. Di sini rasanya belum. Tamam. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa orang yang duit haram itu tak terpikir untuk buat baik? Lama saya menengok orang-orang kaya, penipu, pembohong, pejabat-pejabat yang penipu, pembohong. Kenapa dia tak terpikir bangun masjid? Kenapa dia tak terpikir membuat rumah tahfiz Quran? Kenapa dia tak terpikir beli karpet? Rupanya pikiran yang baik berasal dari makanan yang baik. Orang kalau makan haram, sepiring makan haram itu jadi darah. Darah itu masuk ke jantung. Yang menyemprotkan darah itu jantung. Berdegup dia sebelah kiri, menyemburkan darah. Darah yang haram dari jantung tadi naik ke otak. Itulah maka isi otaknya itu haram aja. Dapat duit haram, mau sabu-sabu, mau berzina, mau makan haram. Orang makan lontong, dia makan sabu. Tak terpikir mau beli karpet masjid, tak terpikir mau beli AC masjid,
tak terpikir mau bangun masjid. Saya yakin dan percaya masjid alhamdulillah ini begini, pastilah keliling ini orang yang makannya halal-halal semua. Yang haram-haram itulah yang sedekah 2000 perak. Tak terbuka otak kepalanya mau memberikan. Berasal dari apa? Gara-gara bohong, tipu timbangan, curang masalah tanda tangan. Maka ini yang Ustadz ceramahkan nih kan. Tadi Ustadz Al-Nab cerita zaman Imam Bukhari. Imam Bukhari itu meninggal 256. Ingat Imam Bukhari 256, 256, 256, 256, 256, 256. Ini Ramadan keberapa? 1442. 1442 kurang 256. Oh payah tuh Bu ya. 1150 sekian tahun. 1 milenium, 1000 tahun yang lalu. Itu kan cerita Imam Bukhari tak mau meriwayatkan dari tukang tipu kuda itu 1000 tahun yang lalu, Ustaz. Kalau cerita yang sekarang 2021 ada tak lagi orang jujur nih. Jangan-jangan kita cerita orang jujur sekarang sama macam cerita dinosaurus. Cerita tentang T-Rex. Cerita tentang yang tak ada di alam nyata. Saya sarapan di jalan Patimura dekat makam pahlawan. Pas sedang sarapan di situ ditanya sama jamaah, Ustadz dari mana? Saya dari Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad. Nengok siapa? Nengok Pak Anu sedang di ruang ICU. Saya tadi dibawa jamaah berdoa di situ di ruang ICU. Oh kami kenal tuh Pak Ustadz. Bapak kenal di mana sama dia? Dulu dia kerja di kantor gubernur. Kami bawa duit 1 tas, mau minta proyek. Tak mau dia ngambil duit itu Pak Ustaz. Tapi Bapak orang pengajian masjid, kenapa pula menyogok pakai duit? Dulu Pak Ustaz waktu masih jahiliyah. Waktu belum ngaji. Ada orang di Pekanbaru ini yang dibawakan duit sekoper, tak mau deh. Anak dia waktu itu kuliah di Australia Pak Ustaz. Kami tahu Pak, Bapak sedang perlu duit dolar, anak Bapak di luar negeri. Nih duit. Apa kata dia? Aku tak mau menerima duit haram, anak biniku tak boleh makan haram. Ada rupanya orang jujur tuh sampai hari ini. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita jujur macam ini. Andai Ustadz Somad lah yang jadi macam bapak tuh, kerja punya jabatan dikasih duit sekoper. Ustadz Somad kasih kami proyek tuh, ini duit sekoper. Kira-kira Bu Ustadz Somad ambil apa tidak ini? Nah, ambil katanya. Saya tergantung jamaah aja. Kalau jamaah bilang ambil, saya ambil. Kalau Ustadz sendiri macam mana? Saya lebih condong untuk ngambil. Ambil, serahkan ke YTWU. Cepat pesantren Palas itu tegak kan? Gimana? Setuju? Setuju pula. Yang haram-haram ini tak ada berkahnya. Kita hidup ini yang mau kita cari adalah berkah. Makanya kita minta tuh wabarakatan fir rizqi, minta barokah rezeki. Ustadz Somad, keponakan saya ditangkap polisi pakai narkoba. Habis itu dituntut jaksa sekian tahun. Habis itu nanti yang memutuskannya adalah hakim. Puncak akhirnya hakim ketok palu. Pang, habis. Lalu kami datangilah hakimnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, bla 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 bla, cerita. Pak Hakim tolonglah ringankan itu keponakan kami itu nih. Tak mau dia nerima duit. Tak mau dia tolak. Kau kalau kemari cuman mau batang bawa duit haram, pergi sana. Jangan bawa duit haram kemari. Masih ada Pak di Pekanbaru nih orang-orang yang jujur.
Nomor sama alamatnya Pak Ustadz kita jaga, tapi ceritanya kita sebarkan supaya lama hidup banyak dirasa, banyak berjalan, banyak ditengok. Maka saya udah jumpa orang macam-macam, jumpa penipu pembohong ada, jumpa orang yang jujur amanah ada, semuanya mati. Yang jujur mati, yang penipu pun mati, sama-sama mati. Seandainya yang jujur mati, yang pembohong penipu tak mati, mungkin saya mau juga tak mati-mati. Tapi sama-sama mati dan sama-sama masuk liang lahat, sama-sama dimakan cacing tanah. Bedanya orang yang jujur pahalanya tetap mengalir, walaupun tak disebut namanya. Tak tahu saya entah siapa yang bersedekah karpet. Ustadz Somad udah 3 kali nyebut karpet. Sedap betul karpet, tebal. Kadang kita ceramah duduk tak tahan 5 menit, semen kasar, pakai plastik dingin pula itu. Ini pakai karpet, mengalir ke makam dia. Tak tahu entah siapa yang berwakaf keramik, berwakaf mikrofon. Maka kejujuran itu menyebabkan mengalir. Sampai kapan? Selama masjid alhamdulillah berdiri, selama ada orang iktikaf, selama ada orang tarawih witir, selama ada orang sholat Jumat, sampai hari kiamat. Terang alam barzah, lapang alam kubur. Itulah yang mau kita cari hidup ini. Kalau hidup di dunia ini berapa lama lah ini? Ustaz Hanafi, Ustaz Ahmad Mukhlisin, Ustaz Alnof, Ustaz Roni, palinglah sekitar 20-30 tahun lagi. Kalau saya agak lama sedikit. Dr. Kusairi, saya menyebut begitu tuh karena di antara mereka ini saya yang paling tua, untuk menghibur diri saya. Kalau secara umur, secara hitung-hitung matematik, saya dulu mati daripada mereka. Tapi kalau secara catatan malaikat maut, tak tahu kita. Nah, itu Dr. Zulkarnain Umar, guru kita bersama. Beliau ini agak lama sedikit ini. Nah, hidup nih Bapak Ibu, kalau hidup kita nanti 20 tahun lagi, 20 tahun lagi cuma. Tapi yang paling lama itu di alam kubur, menunggu hari kiamat. Kemarin katanya, kata Steven Spielberg, film kiamat 2012. Udah 2021 tak kiamat-kiamat. Bayangkan kalau mati tahun 1000, sekarang sudah 2021. Berapa lama lah dia udah dikubur? Saya kalau ziarah ke kubur, saya tengok tahun mati. Meninggal tahun 1900. Pernah saya ziarah ke kubur, saya tengok di nisannya meninggal tahun 1900. Berarti udah berapa lama dia di dalam? 121 tahun. Sibuklah menipu, membohong, hanya untuk hidup 20 tahun. Sementara azab kuburnya 121 tahun. Itu baru dikubur. Azab nerakanya, lagi-lagi yang bisa membuat kita jujur itu hanya satu, iman. Iman itulah yang kita tanamkan ke dalam diri anak-anak kita. Nah, kalau kau tak jujur, nanti hidup kau di dunia ini paling lama kau hidup ini 60 tahun. Tapi kau masuk ke alam kubur 600 tahun, 6000 tahun, sampai hari kiamat, neraka jahanam khalidina fiha abada. Selama ibu masih mau merepet sama anak, insya Allah selamat. Anak-anak ibu tak akan menjadi anak-anak penipu pembohong. Kami dulu kalau mau tidur malam main mobil-mobilan di atas bantal sama adik. Dari mana dapat kau nih? Dapat tadi di jalan, mak. Balik kan di mana dapat tadi, di tempat itu. Malam-malam itulah mengantarkan mobil itu.
Karena berarti kau sudah mencuri, mengambil barang bukan milik engkau. Ceramah ustaz tak masuk ke telinga, tapi nasihat emak waktu kecil dulu sampai hari ini terekam di kepala. Mungkin ceramah Ustaz Abdul Somad ini tak masuk ke telinga anak-anak ibu nih, tapi cakap ibu ke mereka, nasihat sebelum tidur malam mengalir di dalam darah, otak, sumsum jantung hati mereka. Jadi ibu jangan pernah diam, bapak jangan pernah diam. Selama mulut masih lagi mengasih tahu jangan beli ini, jangan makan ini, jangan ini, jangan tipu ini, insya Allah selamat. Pas 30 menit. Saya insya Allah jujur 30 kasih 30. Suruh ceramah 60 Karena di masjid alhamdulillah ini botolnya kecil-kecil, 30 aja cuma. Kita masih ada lagi sholat tahajud, habis itu witir, habis itu zikir, muhasabah. Setelah itu nanti ada kajian subuh bersama ustaz-ustaz kita. Saya bagi-bagi Jumat 12 kali, kajian i'tikaf 12 kali, kajian subuh 12 kali. Jadi nanti kalau tiba-tiba subuh saya menghilang, itu bukan berarti saya tak jujur, karena memang jadwalnya begitu. Nah, ini saya kasih tahu supaya kita tidak jadi fitnah. Mohon maaf, cakap saya banyak kasar, tak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang jujur dan jauh dari bohong, insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Guru Ustaz Abdul Somad